Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, beberapa hari ini kita membicarakan pahlawan ya. Dan pada waktu setiap kali, pada waktu hakim-hakim itu sudah meninggal, orang Israel itu berbuat semaunya lagi. Nah, mereka akhirnya dijajah sama orang Filistin selama 40 tahun. Nah, pada waktu itu datanglah seorang malaikat Tuhan kepada istri Manoah, ya, Manoah. Nah, tidak disebut nama istrinya. Lalu memberitahu kepada dia, perempuan ini mandul, dan malaikat itu memberitahu ya, bahwa kamu nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kamu jangan cukur rambutnya, dan juga kamu jangan minum anggur. Jangan minum dari pohon-pohon yang dari anggur, karena nanti dia jadi nasir Allah. Wah, dia kaget ya. Wah, dia akan melahirkan seorang nasir Allah. Maka dia memberitahu kepada Bapak Manoah apa yang dikatakan itu. Lalu Pak Manoah bilang, wah, kalau sungguh ini terjadi, nah dia mulai khawatir ya. Ayat 8 pasal 13 kitab Hakim-Hakim berkata demikian. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami. Apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu? Ya, dia khawatir karena seorang nasir Allah mungkin harus dididik secara khusus. Jadi dia bertanya ya, wah saya belum pengalaman, saya minta supaya saya diajar, supaya utusan Tuhan itu kembali lagi. Nah akhirnya memang utusan Tuhan kembali lagi dan memberitahu dia apa yang sudah dikatakan kepada istrinya. Ya sama ya, dia katakan, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Ya. Nah, kemudian Manoah berkata ya, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Ya. Nah, kemudian dia mengolah makanan, dia berikan persembahkan untuk orang yang diutus Tuhan itu, ya malaikat Tuhan. Lalu dia mempersembahkan. Pada waktu mempersembahkan, malaikat ini tidak mau makan, ya dia tidak akan makan. Namun pada waktu dipersembahkan, dibakar, malaikat ini di atas api itu dia terus kembali ke surga. Baru mereka tuh, oh benar ini utusan Tuhan. Waduh, kita bertemu dengan utusan Tuhan, nanti jangan-jangan kita mati. Tapi istrinya memberitahu, ya nggak mungkin lah, karena dia memberitahu, dia menerima persembahannya, dia memang sengaja datang memberitahu masa kita akan mati, ya. Nah, akhirnya benerlah, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esilon. Esitaol ya. Jadi nah saudara-saudara itu bangkitnya atau dipilihnya seseorang yang khusus ya. Cerita-cerita yang lain tidak menceritakan ini. Ini untuk Simpson ini diceritakan secara khusus kelahirannya, pemberitahuan kelahirannya ya. Tuhan memilih seseorang. Apa yang bisa kita renungkan saudara? Bahwa Tuhan itu membangkitkan seseorang untuk menjadi pemimpin di bangsa, khususnya bangsa Israel ini bangsa pilihan ya. Walaupun demikian mereka pernah sering dijajah dan diserahkan kepada bangsa lain karena mereka tidak taat, karena mereka selalu kalau tidak ada hakim-hakim mereka mulai berbuat semau mereka. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu sungguh mengerti firman Tuhan, kita perlu sungguh mengerti hidup di dalam Tuhan. Jadi kita tidak hanya pada waktu baik kita datang kepada Tuhan,
nanti pada waktu ada kesusahan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Lalu kita ikutan sama orang lain menyembah hal-hal yang tidak harusnya disembah. Kadang-kadang saya berpikir, kok manusia ini kadang-kadang nggak pinter gitu loh ya. Sudah tahu kalau patung-patung itu dibuat sendiri oleh tangan manusia, kok disembah? Ya, kan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa dilihat dan Dia dapat mendengarkan doa-doa kita. Ya mungkin ini Manoah dan istrinya itu nggak punya anak, jadi mereka berdoa kepingin anak ya. Tapi di sini tidak dijelaskan. Dia dipilih dan Simpson lahir dari keluarga ini. Namun saudara-saudara, kita belajar bahwa Tuhan bisa membangkitkan seseorang untuk memimpin kita, untuk memimpin supaya kita jalan pada jalan yang benar. Kita berdoa, siapa tahu Tuhan membangkitkan di antara kita juga menjadi pemimpin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengetahui bahwa Tuhan yang mengutus pemimpin, Tuhan yang mengabulkan keinginan seseorang yang ingin mempunyai anak. Banyak ya Tuhan teman-teman saya yang sudah menikah lama, mereka belum mempunyai anak. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau sertailah mereka, Engkau jamahlah kandungannya. Kalau Engkau kehendaki Tuhan, supaya teman-teman kami yang sampai saat ini sudah menikah lama belum punya anak, supaya Tuhan karuniai anak, supaya mereka juga berani menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, khususnya saudara yang belum mempunyai anak, berdoalah. Dan saudara kalau berani berjanji pada Tuhan, anak saudara diserahkan kepada Tuhan supaya nanti bisa melayani Tuhan. Begitu, sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.